yang ingin perubahan yang lebih baik. Prabowo berhitung dia. Kalau saya mendekat kepada society dan tokoh-tokohnya, Iya. apakah saya akan mendapatkan sebuah pemecahan masalah yang once for all, sekali tapi langsung semuanya. Tapi dia harus tahu kalau dia bergantung kepada kekuatan-kekuatan partai politik yang ya kita tahu lah tokoh-tokohnya, maka dia akan capek lagi, akan sibuk bernegosiasi lagi. Ini hilang, tapi masuk yang baru, negosiasi lagi. Jadi dia tidak akan pernah menyelesaikan persoalan bangsa ini karena dia hanya berputar pada lingkaran setan seperti itu. Tapi kalau dia berani mengambil ini, maka saya yakin karena yang dihadapi oleh rakyat ini bukan presidennya, tapi orang-orang yang kira-kira culas di sekitar kekuasaan. ODGJ lagi lah. Maka jauh lebih gampang. Beda kalau yang dihadapi adalah Prabowo yang berhadapan sama masyarakat. Ya. Enggak, Prabowo ini memilih aliansi aja. Dia mau beraliansi dengan masyarakat atau beraliansi dengan elit-elit politik yang terbukti gagal. Tapi itu kan kalkulasi dalam kondisi situasi stabil. Ya, ini situasinya menurut Bang Faisal udah abnormal. Ya, kalau dalam kondisi yang stabil tidak ada pilihan. Pilihannya cuma sama elit politik yang ada di MPR DPR. Ya. Iya kan? Karena ini kondisi tidak normal, maka tersedia alternatif kedua. Selain itu apa lagi? Karena itu banyak diperbincangkan. Ya. Kalau krisis ini apinya makin besar, apa yang mau dipakai? Ya, mungkin kita harus berikan pemahaman pada partai politik ini untuk mereka mau juga bekerja sama atau menerima civil society lah, itu baru jadi. Atau gini, agak radikal sedikit boleh ya? Bukan, sekarang kalau memang kan hitam putih ini kan algoritma. Iya. Kalau orang Abu-abu nggak akan jadi gitu. Iya. Ini hitam putih. Kalau dia mau gunakan infrastruktur partai politik, kita masuk di pembahasan jalur konstitusi. Iya. Kan tadi saya kasih gambaran. Presiden menghimpun partai politik dalam rangka stabilitas keamanan itu bukan sesuatu Tapi kemarin sudah dicoba ketika partai politik full yang kemudian menjalankan surat dari Purnawirawan TNI itu Situasinya tidak beda. terbahas gitu loh. Oke. Kita udah sampai di situasi ini. Iya, Saya oke. mau bicara Yang dari penting sisi ya, depan. clear. Ya. Jadi gini, kan kita mengandaikan ini bukan lagi jalur konstitusional yang kita Ya. pakai, tapi jalur ekstra konstitusional. Ordinary, ya. Jadi ekstra konstitusional berbeda dengan inkonstitusional. Nah, ekstra konstitusional itu coba lihat apa yang tersisa dari pemerintahan sekarang ini. Saya menganggap yang tersisa adalah Presiden Prabowo saja. Itu pun ada reserve-nya. Dia bukan sosok yang sempurna, tapi karena dia primus inter pares, Betul. maka dia punya peralatan untuk melakukan apapun. Kalau dia mau agak radikal melihat wah ini brengsek semua orang di partai politik brengsek dan Tapi lain-lain. saya mau masuk. Dekret gitu ya dia. Ya. Ini kan dilema. Di Ya. satu sisi ada harapan kepada presiden buat terobosan, tapi Ya. presiden itu memangku beban, Ya. yang membuat reaksi rakyat juga. Itu masalahnya memang. Jadi gimana Anda mengharapkan presiden bertindak, tapi kemudian dalam kompromi yang melilit presiden sendiri? Iya, karena itu menurut saya kita berusaha melepaskan presiden dari lilitan dengan Ya. memberikan. Bagaimana caranya? Kita memberikan gesture kekuatan kepada seorang Kalau presiden. seorang pelobi politik bertanya, Pak Refli sudah bangun komunikasi langsung dengan presiden? Belum. Rasakan Tetapi- suasana kebatinan? Ya. Tetapi, ya kan? Mendengar informasi yang sebenarnya di lingkaran kekuasaan? Ya, apa tetapi aja? begini. Iya. Ini Tetapi- dibuka dulu. Iya, I know. Iya kan? Iya, tetapi kan kita harus konsolidasi dulu civil society-nya. Itu di ujung. Iya, Ya. kalau kita nggak punya bargaining kalau- power kita nggak bisa. Paket